Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Saleh dari program studi Teknik Mesin. Kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa semuanya salah satu program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Program Holistik Pemberdayaan dan Pembinaan Desa atau yang kita kenal dengan program PHP2D. Program PHP2D ini merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi seperti kita ketahui, komponen dari Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3. Yang pertama ada pendidikan, kemudian yang kedua ada penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, pelaksanaan Tridharma ini, khususnya pengabdian masyarakat, tentunya menjadi tugas dari seluruh sivitas akademika untuk mengabdikan karyanya dan juga mengabdikan ilmunya kepada masyarakat. Nah, khusus untuk mahasiswa sendiri difasilitasi untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui kegiatan PHP2D ini. Sebenarnya masih ada aktivitas pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, misalnya melalui program kreativitas mahasiswa pengabdian. Namun skop dari program PHP2D ini lebih luas dan juga anggaran yang diberikan lebih besar. Nah, bagaimana program pengabdian ini dilaksanakan? Jadi program PHP2D ini program yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melibatkan organisasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa atau juga lembaga eksekutif yang dimiliki oleh mahasiswa. Harapannya dengan dilaksanakannya program pengabdian ini oleh mahasiswa akan tumbuh rasa kepedulian kepada masyarakat dalam bentuk kontribusi ikut serta membangun masyarakat, baik itu yang ada di sekitar kampus maupun yang ada di luar kampus. Nah, seperti kita ketahui bahwa kampus sendiri memiliki desa binaan, dan nantinya dengan adanya program PHP2D ini mahasiswa bisa ikut mengembangkan atau bahkan nanti lahir desa binaan yang baru yang nanti bisa dikembangkan lebih luas lagi. Nah, yang menjadi esensi dari program PHP2D ini adalah bagaimana menumbuhkan semangat atau keberanian kepada mahasiswa untuk turut serta memberikan solusi atas semua permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, selain itu juga dengan turunnya mahasiswa ke masyarakat, maka akan dibangun jejaring yang lebih luas yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai kolaborasi tidak hanya dalam hal pengabdian maupun dalam hal pendidikan maupun penelitian. Nah, dengan adanya aktivitas mahasiswa di masyarakat, diharapkan ini mampu menggali potensi yang ada di sana, kemudian berdasarkan potensi tersebut akan diidentifikasi solusi yang nanti bisa dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Serta dengan diikutinya program pengabdian ini, mahasiswa memiliki pengalaman dalam tata kelola, tidak hanya tata kelola untuk mengelola tim PHP2D-nya saja, tetapi bagaimana tata kelola yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu di tingkat rukun tetangga, rukun warga, maupun di tingkat desa. Nah, kemudian dari program PHP2D ini ada banyak ruang lingkup yang nanti bisa diselesaikan. Jadi ketika nanti mahasiswa turun ke masyarakat, kemudian berusaha untuk mencari potensi dan juga permasalahan yang ada di sana, ada banyak aspek sebenarnya yang nanti bisa diangkat. Jadi yang pertama mulai dari aspek pengentasan kemiskinan. Nah, aspek ini tentu sangat berkaitan erat dengan masyarakat yang dalam hal solusi ini nanti bisa dicari, yang tentunya upayanya adalah dengan berkolaborasi antar bidang ilmu. Kemudian yang kedua, sektor kesehatan. Nah, ini juga sangat penting sekali, terutama dalam situasi pandemi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam hal menangani pandemi ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ini adalah aspek pendidikan. Jadi ini aspek pendidikan ini berkaitan erat dengan aktivitas mahasiswa selama di kampus. Artinya pengalaman yang diperoleh selama melalui proses pembelajaran ini bisa dijadikan
bekal ketika nanti akan membantu masyarakat dari aspek pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah ketahanan dan keamanan pangan. Nah, ketahanan dan keamanan pangan ini penting agar masyarakat kita bisa tumbuh dengan tetap mengkonsumsi dan juga tetap melakukan aktivitas yang mana aktivitas tersebut disuplai oleh makanan yang bergizi sehingga ketahanan pangan di masyarakat bisa menjadi lebih baik. Kemudian energi baru dan terbarukan, seperti kita ketahui bahwa aspek energi ini merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi ketika seseorang akan beraktivitas atau melakukan pekerjaan ini membutuhkan sumber energi. Nah, bagaimana mahasiswa nanti bisa menggali potensi yang ada di desa, kemudian memanfaatkan potensi tersebut untuk menjadi sebuah solusi. Katakanlah di situ ada potensi energi baru terbarukan, bagaimana mengkonversi potensi energi tersebut menjadi energi listrik. Nah, kemudian lingkungan dan keanekaragaman hayati, jadi bagaimana teman-teman mahasiswa nanti bisa menggali potensi yang ada di desa, terutama yang kaitannya dengan keanekaragaman hayati yang ada di sana, agar bisa lebih dieksplorasi sehingga nanti bisa digunakan untuk menangani permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di desa tempat melakukan kegiatan. Nah, kemudian mitigasi bencana, seperti kita ketahui khususnya di daerah Magelang, ini merupakan daerah pegunungan dan juga di sekitarnya ada beberapa gunung aktif. Tidak hanya itu, potensi terjadinya banjir juga ada, tanah longsor, jadi berbagai upaya tentu harus dilakukan bagaimana untuk memitigasi atau untuk menyiapkan masyarakat ketika terjadi bencana, aktivitas apa saja yang mereka harus lakukan. Dengan demikian ketika bencana tersebut datang, masyarakat nanti sudah siap tentunya dengan bantuan dan juga bimbingan dari program-program mahasiswa melalui PHP 2D ini. Kemudian ada budaya dan seni. Setelah itu yang terakhir adalah industri kreatif. Nah, industri kreatif ini merupakan industri yang saat ini didorong untuk maju karena dari berbagai situasi, baik itu mulai dari situasi krisis ekonomi, kemudian situasi pandemi saat ini, sektor ekonomi kreatif ini yang mampu bertahan. Nah, kemudian bagaimana mahasiswa nantinya bisa berpartisipasi atau mengikuti program ini. Jadi ketika nanti teman-teman mahasiswa berminat atau ingin terlibat dalam program PHP 2D ini, teman-teman mahasiswa bisa berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa mulai dari tingkat program studi, tingkat fakultas, kemudian sampai nanti dengan tingkat universitas. Jadi ketua dari tim pengusulnya ini harus berasal dari Ormawa, sementara anggotanya itu diperbolehkan tidak berasal dari Ormawa. Namun jumlah timnya ini memang dibatasi. Jadi minimal itu ada 10, jadi di bawah itu tidak boleh. Jadi teman-teman mahasiswa harus mengumpulkan minimal 10, kemudian maksimal ada 15 orang. Nah, kemudian karena sifat dari kegiatan ini adalah multidisiplin dan masalah yang diselesaikan itu juga tidak hanya satu, maka disarankan untuk berkolaborasi antar disiplin ilmu. Jadi tidak hanya dari satu fakultas saja, misalnya ketua teknik, kemudian anggotanya teknik, tapi nanti digabungkan dengan fakultas yang lain, misalnya teknik kolaborasi dengan ekonomi, kolaborasi dengan FKIP dan juga fakultas yang lain. Nah, kemudian satu organisasi mahasiswa itu hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal. Jadi mohon untuk bisa berkonsultasi lebih detail lagi dengan ketua Ormawa dari mahasiswanya, kemudian nanti memilih topik yang memang betul-betul sesuai dengan komponen tim yang terlibat. Nah, yang terakhir tentu karena ini bermitra dengan masyarakat atau bermitra dengan desa, maka bukti dari kemitraan tersebut juga harus disertakan dalam bentuk surat kesediaan dari mitra. Mitranya ini nanti bisa apa saja. Jadi kalau kita lihat di desa ini kan ada berbagai kelompok ya, kelompok masyarakat, baik itu kelompok masyarakat yang aktif secara ekonomi maupun kelompok masyarakat yang tidak aktif secara ekonomi. Kalau aktif secara ekonomi ini tentunya masyarakat yang
berwirausaha atau menjalankan usaha tertentu. Sementara yang tidak aktif secara ekonomi ini bisa jadi dari kelompok pemuda, kemudian kelompok tani, kemudian kelompok dasawisma atau kelompok masyarakat yang lain. Nah, program PAP 2D ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada mahasiswa untuk turun langsung membantu dan juga memberikan solusi atas permasalahan masyarakat yang ada di desa. Jadi sangat baik sekali kesempatannya, terutama bagi mahasiswa yang selama masa studinya ingin ikut berpartisipasi membangun masyarakat yang ada di sekitar, sehingga ketika nanti lulus atau menyelesaikan perkuliahan dan terjun langsung ke masyarakat setelahnya, teman-teman mahasiswa sudah memiliki bekal. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan program PAP 2D ini. Semoga bermanfaat. Kami tunggu partisipasi mahasiswa semuanya untuk terlibat dalam program PAP 2D di tahun 2022 dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.